Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Saudara, saya percaya saudara, setiap kita dalam menjalani kehidupan kita, pasti kita melalui yang namanya perjalanan, saudara. Hari ini, apa yang menjadi perjalanan Anda, saudara? Mungkin dalam perjalanan Anda sedang menjalani jalan yang lurus,
Atau mungkin engkau sedang menjalani jalan yang kurang baik. Atau bahkan mungkin hari ini dalam kehidupanmu engkau sedang menjalani perjalanan yang mungkin sudah stuck. Sudah tidak tahu harus kemana. Tapi saya percaya saudara, apapun keadaan perjalanan hari ini saudara, ada Tuhan yang sama yang beserta dengan kehidupan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita saudara. Mau sama-sama hari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, dalam perjalanan kami Tuhan, ada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan Yesus kami datang menyembah Tuhan. Kami datang menanggalkan apapun juga menjadi beban pikiran kami Tuhan. Kami katakan hanya Engkau sumber keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Come on, say, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God.
don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you Engkau sanggup melakukan segala sesuatu Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan Mari angkat tangan saudara, mari declare, katakan, come on. Dengarlah setiap seruan kami Tuhan. Memulihkanku terjadi dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kau turun tangan. Mari sama-sama saudara. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, come on. Aku percaya
oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Siapa? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi ya. Go. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakar pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang semangat katakan haleluya. Dimanapun kau berada, mari sama-sama dikatakan Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari Hari ini saudara, engkau declare dengan imanmu, amin. Come on. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Kanan kiri sama, pemenang. kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Come on, clap your hands. Come on. Hey, hey. Saya mau dengar suara orang-orang yang menang, katakan, come on. Are you ready? Come on. Haleluya. Dibakarlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Katakan semua lebih dari pemenang. Semua lebih dari pemenang. Yang percaya tepuk tangan bagi Raja. Haleluya. Kami percaya Tuhan, jika Engkau di pihak kami, maka tidak ada satupun yang menjadi lawan kami. Sebab kami adalah lebih dari pemenang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tahu bahwa bangsa kami lebih dari pemenang.
sehingga bangsa kami mampu berdiri, maju dan semakin besar ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di masa transisi pergantian pemerintahan yang baru Tuhan, Engkau selalu campur tangan, semua ada dalam kendalinya Tuhan, semua berjalan aman dan lancar ya Tuhan. Dan biarlah setiap program yang terbaik akan tetap berjalan ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin, di masa akhir jabatannya mereka tetap melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko, kiranya Tuhan Kau yang terus memberikan kuasa dan otoritas ilahi, sehingga kemanapun hamba-Mu melayani Tuhan, kami percaya ada mujizat yang boleh terjadi ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau terus pakai hamba-Mu sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Engkau yang memberkati keluarga besarnya, juga kesehatannya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Dr. Yanto. Kami percaya ya Tuhan, Kau selalu memberikan hikmat kebijaksanaan, pengurapan yang selalu baru atas hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu khususnya dalam pengembalaan di CK7 untuk menjadikan setiap kami murid yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, Engkau yang selalu menjadi perisai dan penolong dalam hidupnya. Engkau yang memberkati pengembalaan hamba-Mu, memberkati pelayanannya, memberkati kesehatannya, dan keluarga besarnya aman dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa untuk generasi Yeremia. Mari anak-anak muda angkat kedua tangan-Mu. Kiranya Engkau akan terus dipakai Tuhan semakin luar biasa. Engkau akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang hidup kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Kami percaya akan lahir anak-anak muda yang menjadi future leader, dan mereka akan the future akan the 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 mereka akan the future akan. Saya yakin dan percaya apapun musim dalam hidup kita, bahkan perjalanan yang kita tempuh hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, amin. Perlu hati hamba untuk menghadapi hidup ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita semua ada di dalam Tuhan, tetap aja ngalamin bahkan mungkin lebih berat dari yang tidak percaya Tuhan. Itu semua karena kita tidak serupa dengan dunia ini. Dan biarlah hidup kita selalu punya hati hamba yang setia dan taat kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Siapa hamba-hambanya Tuhan hari ini? Lambaikan tanganmu. Yang siap dipakai Tuhan lebih lagi, amin. Yang diubahkan karena firman Tuhan. Yes Lord, we're ready for you Jesus. Berdiamlah dalam hidup kami, dalam ruangan ini Tuhan. Thank you Jesus. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Selamanya karena Tuhan kami Yesus. Kami menikmati kebaikan-Mu sampai hari ini Tuhan. Dan beracaralah sekarang ya Bapa. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai
juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari sekali lagi katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Kemanapun kami berada, hati kami selalu menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Sampai selamanya. Inilah yang ku punya. Mari dengan tangan terangkat sama-sama kita katakan, Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat. pengharapan kami hanya dalam-Mu ya Tuhan. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat
Shalom saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, senang sekali bersama dengan saudara pada hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami mengucap syukur kalau Tuhan masih begitu mengasihi kami, memberikan kami kesempatan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, ini setiap dari kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami rindu untuk mengenal Bapa yang begitu mengasihi kami Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada setiap dari kami. Ini adalah waktu-Mu Tuhan, kami telah siap mendengarkan-Mu. Holy Spirit, please help us. Ajar kami, berikan kami hikmat, pengertian, bukan hanya untuk mengerti setiap firman yang ditaburkan, tetapi untuk melakukannya dan menjadi berkat buat kehidupan kami dan buat orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa, ini adalah waktu-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu dan hanya kebenaran-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah sungguh apa yang difirmankan boleh tumbuh subur dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, pada waktu saya diberikan kesempatan untuk men-sharingkan firman, saya masuk ke menara doa, saya bertanya sama Tuhan. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sebuah tema yang lain, saudara, tentang keluarga. Tetapi kemudian Tuhan mengingatkan tema yang ini. Dan hari ini saya ingin kita semua sama-sama belajar tentang sebuah tema yang saya beri judul warranty atau jaminan. Atau mungkin dalam bahasa Indonesianya adalah garansi, saudara. Saudara, kalau kita membeli barang-barang yang berkualitas tinggi, yang berharga cukup mahal, biasanya kita akan mendapat kartu garansi. Ya, kartu garansi itu menjamin dan membuktikan bahwa barang yang dijual senilai dengan harganya. Ya, jadi pihak pembuatnya menjamin bahwa tidak akan rusak dalam kurun waktu tertentu seperti yang tertera dalam kartu jaminannya. Apabila didapati tanpa kesalahan pengguna barang itu kemudian rusak, pihak pengguna akan mengganti dengan yang baru karena mereka cukup yakin tidak akan rusak, saudara. Tetapi garansi itu bisa void atau bisa batal. Kenapa? Ketika terjadi kesalahan oleh pihak pengguna, baik disengaja maupun tidak disengaja, saudara. Nah, sebagai orang Kristen kita memiliki dua jaminan. Dan jaminan ini lifetime warranty, saudara. Jaminan yang tidak ada masa expirednya. Jaminan yang pertama, saudara, ketika kita mengaku percaya dan mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Jaminannya adalah outpouring of the Holy Spirit. Pencurahan Roh Kudus kepada setiap anak-anak Tuhan. Dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi justru ketika aku pergi, aku akan mengutus penghibur itu kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus berjanji, ketika dia naik ke surga, dia tidak akan meninggalkan kita anak-anaknya sendirian. Masalah boleh ada, tetapi di tengah masalah itu ada Allah yang hidup di dalam hidup kita, yang akan membimbing kita, mengajar kita, menghibur kita, menghapus air mata kita. Karena Ia berjanji, Ia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia. Yang seringkali tidak setia justru kita, saudara. Apa jaminan yang kedua? Jaminan yang kedua, ketika kita sudah melakukan tugas kita di bumi, ada jaminan yang kedua pada kehidupan yang lain. Tuhan Yesus mengatakan, di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, karena aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ini adalah sebuah jaminan, sebuah janji yang indah, karena Allah kita adalah promise keeper. Dia bilang, tugasku di bumi sudah selesai, tetapi aku punya tugas lain yang lebih penting buat saudara dan buat saya, menyediakan tempat buat kita di sorga nanti. Dia akan menyambut kita, memeluk kita, menghapus air mata kita, saudara, di tempat di mana tidak ada lagi derita. Di situ kita akan hidup kekal bersama dengan Dia di sorga. Saya rindu untuk membagikan dua buah kebiasaan Yahudi yang menurut saya cukup menarik dan memberkati, saudara. Yang pertama itu adalah kiddushin.
Kiddushin itu semacam lamaran dan pertunangan, tetapi itu bukan hal yang informal, saudara. Bukan seperti kita di mana sang pria itu bersujud lalu memberikan sebuah cincin lalu melamar sang wanita, tetapi ini lebih resmi. Jadi calon mempelai pria akan mengajak ayahnya ke rumah calon mempelai wanita untuk bertemu dengan ayah sang wanita. Lalu akan dinegosiasikan harga mas kawin yang layak untuk meminang sang wanita yang menurut mereka berharga itu. Ketika harga mas kawinnya itu sudah disetujui, saudara, kemudian ayah dari sang pria akan menuangkan anggur bagi calon mempelai pria. Lalu calon mempelai pria itu akan mengatakan kepada calon mempelai wanita, "Anggur ini melambangkan hidupku. Aku akan memberikan hidupku bahkan nyawaku sekalian untuk merawatmu, untuk melindungimu, dan untuk mencintaimu seumur hidupmu dan seumur hidupku." Lalu sang wanita yang biasanya belum mengenal karena dijodohkan, saudara, punya kesempatan untuk menerima atau menolak. Jika sang wanita menolak, dia akan mengembalikan gelas anggur tersebut dan mengatakan, "Aku tidak bersedia menerima engkau." Tetapi jikalau ia menerima, saudara, dia akan mengambil cawan anggur tersebut, meminumnya. Kemudian mengatakan, "Aku menerima hidupmu sebagai mempelai. Lalu aku juga memberikan hidupku untuk mencintaimu, untuk mendampingimu seumur hidupku sampai maut memisahkan kita." Dan itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan, saudara, dia membuktikan dengan nyawanya, saudara. Ia meminta kita menjadi calon mempelainya. Sehingga suatu saat nanti dia akan menjemput kita. Karena sang mempelai wanita itu ketika acara Kiddushin selesai, resmi menjadi mempelai wanita. Tetapi tidak langsung tinggal bersama sang mempelai pria, saudara. Dia akan masuk dalam tahap pingitan. Dia akan mempersiapkan diri menjadi seorang istri yang baik, mengenal sang suami, wataknya, kebiasaannya, masakan yang dia suka. Dia akan belajar untuk memasak masakan favorit sang suami. Lalu dia akan menunggu saat di mana sang suami akan menjemput dia, tetapi dia akan setia. Dia sudah tidak lagi boleh bertemu dengan pria-pria lain, saudara. Dan disitulah kita juga sebagai mempelai wanita menguduskan diri. Ketika kita katakan, "Yesus, ini aku mempelaimu." Di situ kita mulai mempersiapkan minyak, menjadi gadis yang bijaksana, menunggu sang mempelai pria menjemput kita, menguduskan diri kita dari hal-hal yang lain. Karena Alkitab katakan, "Kuduslah engkau karena aku kudus." Kebiasaan yang kedua yang cukup menarik buat saya, saudara, itu dituangkan oleh Rasul Yohanes di kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Dikatakan kemudian datanglah Simon Petrus juga menyusul Maria Magdalena masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di samping kain peluh, saudara. Tetapi kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus sudah terlipat tersendiri di tempat yang lain. Ada satu hal yang membuat saya berpikir, kenapa Rasul Yohanes harus menekankan kain yang terlipat rapi di samping kepala Tuhan Yesus itu, saudara? Ada kebiasaan Yahudi ketika orang Yahudi menjamu tamu kehormatan di rumahnya dan mereka makan, mereka ada napkin yang ditaruh di pangkuan mereka. Seperti kalau kita makan ke fine dining, restoran yang berkualitas, ini kita taruh di pangkuan kita, lalu sang pemilik pesta atau jamuan itu akan memberikan kode kepada para pelayan yang ada di situ, saudara. Kalau dia belum selesai makan dan dia harus ke tempat lain, dia akan melipat rapi kain napkin ini, menaruhnya di meja sebagai kode kepada para pelayannya bahwa I'm coming back. Jangan diberesin dulu karena aku belum selesai. Jadi dia mungkin akan ke kamar kecil atau ke tempat lain mengambil barang yang tertinggal, lalu dia akan kembali lagi dengan tanda ini.
Tetapi ketika dia sudah selesai makan dan minta semuanya dibereskan, kain ini akan ditaruh sembarangan di atas meja seperti ini, saudara. Menandakan bahwa saya sudah selesai dan boleh dibereskan. Dan itulah maksud tersirat yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Dia melipat rapi kain peluhnya untuk menandakan dua hal. Membuktikan bahwa kabar bohong yang disiarkan bahwa muridnya mencuri mayat Yesus itu adalah berita bohong. Karena penjaga Romawi berjaga-jaga di luar kubur Yesus. Ketika muridnya menjemput, tidak mungkin mereka rapi-rapi dulu, saudara, lipat-lipat dulu. Karena kalau ketahuan, nyawa taruhannya. Yang kedua, apa yang ingin dibuktikan oleh Yesus? Bahwa dia belum selesai. I'm coming back. Ya, jadi itu adalah pesan-pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita sebagai mempelainya, saudara. Kenapa Tuhan Yesus harus mengorbankan dirinya buat kita? Karena Allah yang begitu baik sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada ciptaannya, kepada anaknya, kepada manusia yang dikasihinya. Bahkan dalam kitab Hosea, khususnya di pasal 3 ayat yang ke-1, Tuhan katakan kepada Hosea, "Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel umatnya. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis." Tuhan mencoba, saudara, memperbaiki hubungan yang rusak. Melalui hubungan yang pribadi dengan kita sebagai anak-anaknya. Tetapi manusia berulang kali menolak Tuhan. Bahkan Tuhan sudah merendahkan dirinya. Mengatakan, "Jikalau engkau adalah perempuan sundal, perempuan yang kotor, engkau berzina, sekalipun aku masih tetap mengasihi dan mencintai engkau. Maukah engkau kembali dan menjadi mempelaiku?" Tetapi apa jawaban orang-orang, saudara? Mereka menolak dia. Sehingga tidak ada jalan lain, anaknya satu-satunya, anak domba Allah yang maha kudus itu harus dikorbankan. Supaya apa? Supaya manusia berdosa, perempuan sundal itu boleh kembali kepada Bapa. Bahkan di kitab Hosea dikatakan Gomer kembali menjual dirinya, saudara. Lalu Tuhan katakan kepada Hosea, "Cari Gomer, berapapun harganya bayar." Dan itulah yang dilakukan Bapa kepada anaknya. Ia katakan kepada Tuhan Yesus, "Cari orang-orang berdosa, berapapun harganya bayar. Sekalipun dengan nyawamu." Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Membayar dan menebus kita. Sekalipun dengan darah anak domba Allah. Saudara ingat ya, kartu jaminan bisa void atau batal ketika ada kesalahan dari sang pengguna. Tuhan Allah kita yang setia adalah Allah yang panjang sabar. Dia bukan Allah yang maha sabar, saudara. Kesabarannya ada batasnya. Ketika kita bermain-main dengan anugerah yang telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jangan salahkan ketika Ia menarik rohnya daripada kehidupan kita. Ketika kita mendukakan Roh Kudus. Bagaimana caranya, saudara? Ketika kita berdosa, ketika kita mulai berjalan ke arah yang salah. Roh Kudus akan terus mengingatkan kita, saudara. Dan ketika kita say no, jangan lagi atur hidupku, aku mau mengatur hidupku sendiri. Dan ketika itulah Tuhan akan membiarkan kita mengikuti hawa nafsu. Kalau saudara lihat di perjanjian lama pada saat Sodom dan Gomora, itulah pertama kalinya LGBT, homoseksual itu muncul. Ketika Tuhan berusaha mengatakan ini yang terbaik buat engkau. Lalu mereka katakan jangan atur hidupku. Aku bisa mengatur hidupku sendiri. Dan ketika itulah Tuhan membiarkan mereka hanyut di dalam hawa nafsu mereka. Bahkan mereka ingin memperkosa malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Mereka menginjak-injak anugerah. Cinta kasih yang Tuhan berikan, saudara. Dan jujur saya cukup sedih, saudara, ketika banyak orang yang bertanya kepada saya, "Citin, kalau begitu Allah nggak adil dong. Kalau Allah tahu bahwa manusia akan jatuh ke dalam dosa, kenapa Allah ciptakan manusia?" Bahkan seorang anak sekolah minggu yang belum pandai mengetik, saya cukup lama mengajar English Kids Church, saudara, dalam bahasa Inggris, lalu dia menanyakan hal ini kepada saya. Dia mengirimkan suaranya karena dia belum pandai mengetik.
My question is, when God knows everything that's gonna happen, why did God invent Adam and Eve even though the problem is gonna get more complex? Jadi dia bilang, "Auntie, is it fair if God created Adam and Eve that have willingness to sin and send them to hell?" Dan pertanyaan itu bukan hanya ditanyakan oleh seorang anak kecil, saudara. Ketika saya mensiaringkan firman Tuhan di Kul Ibu-Ibu, pertanyaan yang sama muncul. Apakah Allah itu adil? Apakah Allah itu penuh kasih? Bahkan anak saya sendiri, saudara, yang sudah melayani cukup lama, yang membaca Alkitab setiap hari, dia katakan, "Mami, mungkin Kristen progresif itu benar. Mungkin apa yang dikatakan Alkitab itu salah. Mungkinkah orang yang baik tapi beragama lain masuk ke neraka? Bukankah itu tidak adil? Di mana kasih Tuhan?" Dan ketika saya mensiarkan firman di youth, di anak-anak muda, mereka menanyakan hal yang sama. Saya hanya menjawab begini, saudara. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, mereka tanpa dosa, mereka berkomunikasi dengan Allah. Lalu iblis datang untuk mencobai. Dan ketika manusia memilih untuk percaya kepada iblis terlebih daripada percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa memaksa manusia untuk mencintai dia, karena ia adalah Allah yang penuh kasih. Ia rindu untuk mencintai dan rindu untuk dicintai. Saya ambil sebuah contoh yang mungkin tidak bisa menggambarkan secara mutlak, secara 100% saudara, tetapi saya bertanya kepada mereka. Kalau kalian mau menikah, apakah kalian memilih untuk menikah dengan robot, dengan AI seperti yang dilakukan oleh orang-orang di Jepang, yang tidak bisa melawan, tidak bisa memberontak, yang hanya bisa taat, tetapi ketika kalian tanya mereka akan terus jawab hal yang sama? Atau kalian memilih manusia yang sesungguhnya seperti Hawa, mempelai yang bisa melawan, yang bisa kurang ajar, tetapi bisa mengasihi kita apa adanya, bisa memberikan surprise ketika kita ulang tahun, bisa penuh misteri. Lalu mereka katakan, tentu kita akan memilih orang biasa. Walaupun mereka bisa melawan kita, tetapi di situ kita merasa dicintai. Bukankah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah untuk mencintai dan untuk dicintai? Ketika itulah Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih, supaya kita bisa mencintai Dia dengan sepenuh hati kita, saudara. Bukan seperti robot. Dan ketika dikatakan, kalau gitu Tuhan gak adil dong. Bagaimana dengan orang yang baik di luar sana yang beragama lain? Apakah mereka tidak diselamatkan? Saudara, bagi saya, kalau saya mau pergi ke suatu tempat, saya pasti akan minta orang yang berasal dari tempat tersebut. Contoh misalkan saya mau ke Surabaya, saudara. Saya pasti akan tanya orang Surabaya jalan menuju ke tempat itu. Betul? Saya nggak mungkin tanya mungkin orang Jawa yang belum pernah ke Surabaya. Karena dia bilang sepertinya arahnya ke sana. Dan itulah yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengorbankan semuanya. Dia pulang ke sorga menyediakan tempat buat kita untuk menjemput kita karena dia tahu jalan pulang. Dan dia hanya menawarkan, aku tahu jalan pulang. Maukah engkau ikut denganku? Pilihan ada di tangan kita. Agama lain tidak pernah memberikan jaminan itu, saudara. Bahkan ketika tante saya meninggal, dia sudah percaya, saudara. Dia meninggal dalam keadaan damai sejahtera. Dia katakan kepada kami, jangan nangis ya. Karena tante sudah dijemput sama malaikat Tuhan. Ada di sebelah sana berbaju putih. Kita akan berjumpa kembali di sorga. Itu adalah sebuah jaminan yang benar-benar memberikan damai sejahtera. Karena kekristenan bukanlah agama, saudara. Kekristenan adalah sebuah hubungan pribadi antara Sang Bapa dengan kita sebagai anak-anaknya, sebagai mempelainya. Karena itu saya cukup sedih, saudara, ketika Tuhan sudah menawarkan semuanya tetapi kita seolah-olah gak respect sama Tuhan. Jujur saya tadinya gak ngerti apa itu Kristen progresif, saudara. Tetapi ketika begitu banyak pertanyaan saya coba mempelajari, saudara. Dan saya menemukan bahwa seorang pendeta minta pamit undur diri sebagai pendeta karena dia melabel dirinya Kristen progresif. Lalu saya coba Google apa yang terjadi. Saya coba nonton videonya, saudara.
Dan sebenarnya Kristen progresif itu ada dua aliran. Yang pertama itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi mereka percaya bahwa semua orang pasti akan diselamatkan karena Tuhan adalah Maha Kasih. Ketika orang tersebut berbuat dosa, ia adalah seperti anak bungsu yang ditunggu oleh sang bapa. Jadi yang pertama poinnya adalah semua manusia akan diselamatkan terlepas dari agamanya. Yesus adalah contoh manusia yang hampir sempurna, karena itu dijadikan contoh oleh Allah untuk ditiru. Jadi ada yang percaya Yesus adalah Allah, ada yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah contoh manusia yang hampir sempurna, yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan karena itu kita patut mencontoh Yesus. Yang kedua, neraka itu tidak ada, karena Bapa tidak mungkin menghukum anak-anaknya. Dan ada sebuah YouTube video saudara, Ragamuffin TV itu di Amerika. Mereka mempunyai 23 dalil Kristen progresif. Saya baca dan saya cukup sedih. Mereka katakan, it is okay to swear. Because God is ever loving us. It is okay to smoke. It is okay to drink alcohol. It is okay to be gay. Because God will love you anyway. He is a loving God who will always wait for you. Tuhan akan selalu menanti anaknya. Dan semua orang akan masuk ke kekekalan. Kekekalan itu ada tetapi bukan dalam bentuk sorga dan neraka. Karena semua orang akan diselamatkan. Karena seberapapun berdosanya kita adalah anaknya. Lalu kemudian dipertanyakan, bagaimana dengan ayat-ayat Alkitab yang mengatakan bahwa itu adalah kekejian bagi Tuhan? Lalu mereka katakan begini, tidak semua orang yang berdosa itu dibenci oleh Tuhan, karena Tuhan tidak bisa membenci. Alkitab bisa salah. Begini ayatnya saudara ya. Ini saya ambil dari salah satu website di Amerika, itu Bethel Beaverton. Jadi sebuah gereja yang menganut aliran Kristen progresif me-welcome atau menyambut semua orang apapun itu jenis dan ras dan apapun itu bentuknya saudara. Mereka memiliki bendera warna-warni. All are welcome. Di situ dikatakan, we don't believe the Bible is inerrant or infallible. They don't believe in inerrancy of the Bible. Mereka tidak percaya bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Mereka percaya bahwa Alkitab itu bisa salah. Karena itu mereka mengambil ayat-ayat tertentu yang mereka anggap benar. Dan sebenarnya gerakan ini sudah ada sejak dulu saudara. Sejak abad ketiga ada, muncul kemudian hilang. Muncul kemudian hilang. Karena apa? Karena mereka bingung sendiri saudara. Karena mereka gak punya pedoman. Lalu kata Kristen progresif itu muncul di tahun 2006. Dan sekarang banyak pengikutnya. Dan saya tahu ada sebuah gereja yang cukup besar berbahasa Inggris, International Church di Jakarta, di Indonesia saudara. Yang pendeta lokalnya itu akhirnya berselisih paham dengan gereja pusat. Karena bertemu dengan sang pendeta yang tadi mengundurkan diri itu. Karena benar-benar yakin bahwa ternyata Alkitab bisa salah. Ternyata Yesus bukan satu-satunya jalan. Dengan alasan perikemanusiaan, humanity, mereka menolak Yohanes 14 ayat 6. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mereka bilang, it's okay. He's not the only way. Agama apapun sama. Yang penting berbuat baik. Karena Allah kita Allah yang baik. Lalu mereka juga menolak Matius 10 ayat 32 yang mengatakan setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di hadapan Bapakku di sorga. Tetapi setiap orang yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di hadapan Bapakku di sorga. Mereka katakan tidak perlu dibaptis. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Memang baptisan tidak menyelamatkan saudara. Tetapi baptisan mengkonfirmasi bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Kita mengakui di hadapan manusia bahwa kita akan menjadi kitab yang terbuka, menjadi pengikut Yesus di bumi ini.
Saudara, ketika dunia mulai mengakui Yesus, bahkan Presiden Jokowi menandatangani Kepres nomor 8 tahun 2024, mengubah semua istilah Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Ketika dunia mulai mengakui Tuhan Yesus, sedih sekali bahwa kita pengikutnya justru mulai menyangkali Dia. Sebuah paradoks, saudara. Lalu saya benar-benar rindu untuk mempelajari kenapa hal ini bisa terjadi, saudara. Kenapa banyak orang yang bisa disesatkan, saudara. Padahal mereka tahu tentang Alkitab, mereka tahu dari kecil. Lalu saya mencoba menonton di Vimeo ini, saudara, sebuah gereja Kristen progresif dengan pendetanya yang mulai menjelaskan. Mereka menjelaskan tentang metanoia. Sebenarnya artinya adalah to repent, bertobat. Tetapi beliau mengatakan metanoia itu berasal dari bahasa Yunani meta dan noia. Meta artinya expanding, noia artinya your mind, berarti expanding your mind. Kita harus membuka wawasan kita luas-luas karena kekristenan itu adalah sesuatu yang progresif, yang bisa berubah, yang tidak kaku. Allah pun bisa berubah. Perkataannya bisa berubah. Lalu dia katakan pertobatan itu bukan spiritual conversion, itu bukan transformation. Pertobatan itu ketika kita tahu hati Tuhan. Dari mana taunya? Tuhan berbicara kepada setiap dari kita seperti Dia berbicara kepada Yesus. Karena itu tidak perlu 100% mengandalkan Yesus. Kita sendiri bertanya sama Tuhan. Karena itu jawaban mereka beda-beda kalau saudara tanya ya. Nggak ada pedomannya. Lalu hal yang paling menyakiti hati saya. Dikatakan, kalau saudara baca nanti saya masukkan linknya saudara ya. Saudara buka ke menit 52. Siapa yang berada di balik semua ini, saudara? Lalu dikatakan, kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa tidak boleh memakan buah dari pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Because God is lying. Because Satan tells the truth. Bahwa ketika manusia memakan itu, manusia yang mempunyai DNA Allah akan menjadi seperti Allah. Akan punya pengetahuan wawasan yang luas, expanding their mind, menyerupai Tuhan. Karena itu Tuhan takut kita menjadi Tuhan-Tuhan yang lain. Buktinya ketika Adam dan Hawa makan, mereka tidak meninggal. Berarti Tuhan berbohong. Saudara tahu siapa yang berada di balik semua ini? Karena di kitab Kejadian Tuhan katakan, anak dari manusia akan meremukkan kepala ular. Dan disitulah dengan segala macam cara, saudara, supaya orang-orang Kristen itu berada di zona nyaman, di temperatur suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, tidak merasa berdosa, merasa sudah Kristen dan pasti masuk ke kekekalan. Ketika itulah saudara tahu siapa yang berada di balik semua ini. Karena peperangan kita bukanlah melawan manusia, bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Saudara jangan lupa Wahyu 22 ayat 18-19 berkata, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Saudara, ada berapa banyak gereja tidak mau mengikuti Alkitab. Mereka katakan perpuluhan sudah tidak berlaku. Dan apa yang terjadi, saudara? Gerejanya kekurangan uang operasional dan tutup. Karena Tuhan sudah mengatur semuanya, saudara. Kaum Lewi itu tidak boleh bekerja. Imam itu harus fokus kepada pekerjaan Tuhan. Dan ketika itulah kita harus mengembalikan berkat Tuhan sebagai perpuluhan. Perpuluhan itu bukannya kemurahan hati, saudara. Perpuluhan itu adalah bentuk ketaatan, bentuk pengorbanan, bentuk wujud cinta kasih kita. Apakah kita setia dan mengasihi Tuhan? Ketika murid-murid Yesus mengorbankan dirinya sendiri, mereka tahu siapa Tuhan dan siapa mereka, saudara.
Simon Petrus, si pengecut yang menyangkal Yesus 3 kali. Ketika ia diberikan Roh Kudus, ia berubah menjadi seorang yang sangat berani. Bahkan bukan hanya berani, dia punya kuasa dari Roh Kudus. Ketika ia berkhotbah, saudara, 3.000 orang percaya. Simon Petrus tahu itu bukan dia, itu Roh Kudus yang berkarya dalam hidup dia. Dan ketika ia meninggal, ia katakan, Tuhan, aku tidak layak. Karena aku tahu, Tuhan, ketika aku lewat bayanganku bisa melakukan mujizat menyembuhkan orang, itu bukan aku, Tuhan, itu Engkau yang hidup dalam aku. Karena itu ketika ia ingin disalibkan, Petrus katakan, jangan salibkan aku seperti guruku. Dia adalah Mesias dan aku adalah seorang pengkhianat. Salibkan aku terbalik, karena aku tidak layak disamakan dengan dia. Dan yang lain, saudara, Rasul Yohanes rela digoreng hidup-hidup di minyak panas. Walaupun dia tidak meninggal, saudara, karena Tuhan menyertai dia. Dia diasingkan ke Pulau Patmos dan meninggal di sana. Nathanael dikuliti, saudara. Berapa banyak yang dirajam batu. Mereka rela mengorbankan nyawanya. Karena mereka tahu hidup adalah bagi Kristus. Mati adalah keuntungan. Ada sebuah jaminan hidup yang kekal. Jangan sampai sesuatu yang kekal itu ditukar dengan sesuatu yang fana, sesuatu yang sementara. Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu mengorbankan seperti itu. Kita hidup dalam kenyamanan, saudara. Kita beribadah di ruangan yang baik, kita disambut sejak dari tempat parkir. Ada ruangan ber-AC, bukan berarti kita menginjak-injak anugerah itu. Kurang ajar atas setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita, saudara. Karena ada perbedaan antara kita dengan orang lain. What sets us apart? Warranty, jaminan itu, saudara. Jaminan bahwa selama di dunia ini masalah boleh ada. Karena masalah digunakan Tuhan untuk memurnikan kita. Untuk mendewasakan iman kita. Dan Roh Kudus ada dalam kita setiap saat. 24/7, setiap detik. Untuk menghibur dan membimbing kita. Tapi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, saudara. Lalu jaminan yang kedua. Ketika kita meninggalkan dunia ini, ada hidup yang kekal, yang tidak bisa diambil oleh siapapun juga, termasuk oleh iblis. Iblis boleh mencobai kita, saudara, tetapi iblis tidak bisa menguasai hidup kita dan memaksa kita berbuat dosa. Perbuatan dosa adalah pilihan kita sendiri. Jesus died and rose again for a reason, saudara. Jangan sia-siakan darahnya yang tercurah. Saya akan tutup dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, saya tahu betul siapa Tuhan karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada saya. Setiap waktu yang saya berikan untuk Tuhan, Tuhan memenuhi setiap keperluan saya dengan caranya, dengan mujizatnya, saudara. Dan satu hal yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Ketika saya mengajar di Joshua Generation Kids Church, English Kids Church di cabang PRJ, saudara. Waktu itu saya mengajak guru-guru setiap bulan bertemu bersama-sama untuk berfellowship, memuji, menyembah, dan men-sharingkan firman. Lalu seorang guru kami datang. Dalam tetesan air mata dia katakan mertuanya adalah seorang pemeluk agama lain, bahkan seorang pemimpin. Dia dalam ICU dalam keadaan kritis tetapi tidak mau menerima Tuhan. Dia katakan dia orang yang baik. Apakah Tuhan mengasihi dia? Saya bilang Tuhan punya cara. Dia bilang boleh nggak kita semua doain? Kita semua bergandengan tangan, kita berdoa, saudara. Waktu itu kita selesai jam 9. Dia pulang kembali ke ICU. Lalu dia kaget karena ada seorang pendeta di sana yang dikirim Tuhan. Pada waktu kami berdoa bersama di ruang Emerald di lantai 9. Pendeta itu mengatakan Tuhan berbicara bahwa mama kamu itu kritis, karena itu saya telepon suami kamu. Lalu dikatakan dia ada di rumah sakit ini. Saya datang dan saya bilang sama si tante, "Tante, Tuhan Yesus sayang sama tante." Tuhan Yesus bilang, "Tante mau gak terima Tuhan?" Karena kalau tante terima Tuhan, dia bisa jemput tante untuk bawa nanti ke surga. Dan sang tante kaget, saudara, dia katakan, "Saya mau. Ampuni kesalahan." Lalu mereka berdoa. Dan singkat cerita 2 hari kemudian sang tante meninggalkan dunia ini.
dalam keadaan damai karena dia tahu Tuhan Yesus akan menjemput dia. Ada begitu banyak cara yang akan dipakai oleh Tuhan. Bagaimana dengan orang di luar sana yang belum pernah mendengar Injil? Saudara, saya bertemu dengan Pastor Farsid yang pernah kami panggil untuk memberkati kami. Seorang pastor dari Iran, di mana dia berlatar belakang Muslim, seluruh keluarganya saudara dijamah oleh Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan di masjid, saudara. Ketika mereka berseru, Tuhan yang manakah yang hidup? Kami ingin bertemu dengan Engkau. Dan ketika itu Tuhan memberikan visinya, Tuhan memberikan mimpinya karena Tuhan mengasihi mereka. Dan satu persatu dimulai dari dia. Dan ketika ia mengatakan kepada keluarganya dan kepada teman-temannya, dia menerima Tuhan Yesus, dia dimasukkan ke dalam penjara. Di ruang isolasi. Saya lupa 1 kali 1 apa 2 kali 2. Sepertinya 2 kali 2 saudara. Setiap hari di situ dia gak sendirian. Dia mendengar lagu-lagu rohani dan dia menyanyikan di situ. Dia belum pernah mengenal itu, saudara. Lalu dia menyanyikan itu, dia bilang sebuah kidung yang indah, kidung sorgawi. Lalu penjaga datang karena pikir dia sudah mulai gila. Karena di ruang isolasi itu begitu banyak tahanannya, akhirnya sakit mental, saudara, sakit jiwa. Lalu sang penjaga itu mengatakan, "Hello, are you okay?" Dia katakan, "I'm okay." Lalu sang penjaga membuka pintu lalu mengatakan, "Wow, you're shining, kamu bersinar. Dan muka kamu sepertinya lebih bahagia dari muka saya." Dia bilang, "Ya, because God is good all the time and He loves you too." Saudara, ada 1001 cara yang akan digunakan Yesus untuk setiap orang yang mencari Dia. Kita tutup dalam doa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, di saat-saat terakhir Tuhan, ketika waktu sang iblis sudah mulai sedikit Tuhan, ada begitu banyak cara ya Tuhan, ia berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, untuk semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu, calon mempelai-Mu yang menghadiri ibadah online ini Tuhan. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan berikan keteguhan, damai sejahtera bahwa Engkau adalah the promise keeper, Allah yang berjanji, Allah yang setia, Allah yang mengasihi mereka, Allah yang terus bersama dengan mereka Tuhan. Ketika mereka goyah Tuhan ingatkan bahwa Engkau berada bersama dengan mereka. Jangan sampai mereka tukar hidup yang kekal itu dengan sesuatu yang fana Tuhan. Dan hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, supaya mereka bukan hanya selamat sendiri Tuhan, tetapi mereka dan seluruh keluarga mereka Tuhan, keluarga inti mereka, keluarga besar mereka, teman-teman mereka, bahkan mungkin kerabat-kerabat yang lain, domba-domba yang Tuhan titipkan mereka di gereja juga akan diselamatkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pastor Tian Setiawati Bekom yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pastor dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Ibadah raya via live streaming hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Mandarin Service dan 2PM yang Professional and Couple Service di channel YouTube GBIPRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 30 Juni 2024 diadakan di GBIPRJ pukul 7, 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Rudi Hidayat. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Juan Lesmana Bekom. GB Interkon pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simko Putra Edi PhD. GB Alam Sutra Mall pukul 7, 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Hartono SE. Pukul 13, 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adi Putra Hasani STH. GBIPRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. GBIPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Ten Willing. GBHCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Ruth Yenet. GB St. Moritz pukul 9, 11 dan 13 waktu Indonesia Barat,
dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simpanjutek RTH. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Rea onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 20633382222 atas nama GBI PRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, kita sedang hidup pada zaman dengan kebutuhan yang beragam, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang begitu cepat, sehingga memberikan kemudahan untuk mengakses dan menyebarkan informasi dalam waktu singkat. Akses informasi yang mudah ini akan menawarkan pilihan dan pemikiran yang beragam, baik nilai, prinsip, dan budaya yang mempengaruhi orientasi dan perilaku seseorang. Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai World or God-Oriented Culture, atau budaya yang berorientasi kepada dunia atau Tuhan. Sebagai anak Tuhan, tentu kita mengetahui bahwa kita harus memiliki budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan bukan kepada dunia. Budaya di sini artinya kebiasaan, perilaku, atau pola hidup yang berstandar kepada kebenaran firman Tuhan. Namun, tantangan untuk mewujudkan perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan tidaklah mudah. Sebagai contoh, budaya dunia memiliki standar-standar tersendiri untuk menilai apakah seseorang dapat diterima dalam komunitas mereka. Penilaian tersebut bisa berdasarkan penampilan, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, dan sebagainya. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa salah satu budaya dunia hanya mementingkan atau memfokuskan pada apa yang tampak di luar. Dan hal ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tentu saja hal ini perlu kita antisipasi, sehingga sebagai anak Tuhan, kita dapat memiliki perilaku atau budaya yang berorientasi kepada Tuhan dan tidak terjebak dalam budaya yang berorientasi pada dunia. Mari kita bahas 3 budaya yang harus diresponi dengan standar kebenaran firman Tuhan. Pertama, budaya FOMO, Fear of Missing Out. Budaya atau perilaku FOMO adalah perilaku akibat rasa takut karena merasa tertinggal ketika tidak mengikuti sesuatu atau aktivitas terbaru, seperti berita atau tren yang sedang berlaku di dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa anak muda rela mengeluarkan jutaan rupiah untuk menghadiri konser, hanya karena mengikuti tren, sekalipun tidak benar-benar mengidolakan artis dalam konser tersebut. Bagi generasi senior, sikap FOMO dapat berakibat pada cepatnya penyebaran hoaks, karena kurangnya literasi dan budaya menguji sebelum melakukan sharing konten di grup keluarga, demi dianggap paling up to date dalam lingkungan keluarga. Contoh tadi menunjukkan bahwa dunia menggiring manusia untuk mengejar pengakuan ngetren dari komunitasnya, untuk memenuhi kepuasan diri akan rasa takut tertinggal dari orang lain. Tentu hal ini tidak sesuai firman Tuhan, sebab dapat mengarahkan kita kepada rasa tidak puas diri
dengki, dan memicu sikap sombong bila telah memenuhi tren tersebut. Rasul Yakobus mengingatkan bahwa iri hati dan mementingkan diri sendiri dapat menjadi awal mula kekacauan dan memicu perbuatan jahat. Firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat mencukupkan dengan apa yang ada pada kita. Sebuah budaya yang God-oriented akan membuat kita bersyukur dan berkata cukup, walau kita tidak mengikuti apa yang sedang dikerjakan orang lain karena tren. Kedua, budaya cinta uang. Manusia saat ini mudah mengukur kesuksesan orang lain dengan standar seberapa banyak harta yang dimiliki. Bahkan pertemanan dan hubungan antar manusia bisa menjadi sekedar hubungan transaksional yang didasarkan pada seberapa besar cuan atau benefit yang didapat jika berelasi dengan seseorang. Sebenarnya hal ini sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 3 ayat 1-2 bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang sehingga dunia menjadikan uang sebagai ukuran dalam budayanya. Akibatnya, kecintaan akan uang menjadi akar dari segala kejahatan. Manusia rela menjegal rekan kerja demi uang. Keluarga tidak rukun karena perebutan harta warisan, melakukan judi online hingga terjerat pinjol, atau tertipu investasi bodong demi mendapatkan uang yang banyak. Yesus pun mengajak kita untuk berjaga-jaga dan waspada akan cinta uang. Sebab hidup manusia tidak tergantung dari hartanya, sekalipun harta itu berlimpah jumlahnya. Salah satu penawar atau pencegah sikap cinta uang adalah karakter yang rela memberi. Kita perlu menyadari bahwa kita adalah pengelola dan segala berkat yang Tuhan titipkan tidak dihabiskan untuk diri kita sendiri. Gaya hidup yang God-oriented akan menyadari bahwa berbagi dan memberi adalah suatu budaya kerajaan Allah yang tidak akan membuat orang percaya kekurangan. Justru, sikap murah hati menunjukkan bahwa orang percaya terpanggil untuk bangkit dan menjadi terang serta saluran berkat bagi dunia. Yang ketiga, budaya kompromi akan dosa seksual. Era saat ini juga dimarahkan dengan anggapan bahwa kebenaran dapat berlaku relatif tergantung kondisi, situasi, budaya, dan pengalaman yang dilalui seseorang. Sehingga standar kebenaran antara satu dengan yang lain bisa berbeda. Budaya ini berpotensi untuk menimbulkan sikap berkompromi untuk melakukan perbuatan dosa, bahkan dosa seksual. Sebagai contoh, fenomena friends with benefit, yaitu hubungan pertemanan berdasarkan manfaat yang biasanya diwarnai dengan aktivitas hubungan intim layaknya suami istri. Fakta tersebut jelas menggerogoti nilai kebenaran dan kekudusan dalam berelasi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 jelas mengatakan bahwa kita perlu menjaga kekudusan sebab Allah kita kudus. Budaya yang God-oriented khususnya pada kalangan generasi Yeremia akan terus menjunjung prinsip kekudusan, sekalipun harus melawan arus di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang memiliki orientasi untuk menyenangkan hati Tuhan tidak akan kompromi kepada dosa. Budaya inilah yang akan membentuk generasi Yeremia menjadi teladan bagi generasi muda yang lain. Dan akhirnya bergerak untuk memenangkan jiwa yang terhilang dalam budaya yang world-oriented. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita diajak untuk memiliki budaya yang God-oriented, yaitu menjadi orang percaya yang memiliki rasa cukup di dalam Tuhan, tidak cinta uang dan bergantung penuh kepada Allah, serta setia menjaga kekudusan dengan tidak berkompromi terhadap dosa seksual. Budaya seperti ini akan melawan arus yang world-oriented, yang mungkin akan terasa sulit bagi kita. Namun, kesetiaan kita untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam mengiring Yesus akan menjadikan kita saksi-saksi Kristus yang kuat dan militan. Mari terus bangkit dan menjadi teranglah, agar nama Tuhan dimuliakan di dalam kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.